Oke, manajemen mutu. Kalau dengar kata mutu apa? Kualitas 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 apa? produk, produk, Produk berupa barang atau jasa. barang atau jasa. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah penerapan manajemen mutu tetapi secara terpadu. Dan sebelum kita melangkah ke manajemen mutu secara terpadu dan secara keseluruhannya, kita definisikan dulu apa itu mutu. Menurut tiga pakar ahli yang terkenal teorinya orang tiga ini sih dari sejarah perkembangan manajemen mutu ada Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, dan Edward Deming. Edward Deming ini adalah pakar ahli mutu dari Amerika Serikat yang dulu setelah Perang Dunia Kedua dia dikirim ke Jepang untuk meneliti sampai akhirnya dia punya konsep tersendiri tentang apa itu manajemen mutu. Oke, kita pelajari satu persatu. Dari M. Juran sendiri menyatakan bahwa mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Jadi kalau dengar kata mutu terus kita jawab kualitas, benar. Tetapi menurut Juran sendiri, kualitas yang seperti apa, produk yang seperti apakah yang dikatakan memiliki mutu atau memiliki kualitas? Nah, menurut Juran sendiri, menurut pendapatnya Juran, suatu produk itu dikatakan bermutu atau memiliki kualitas apabila memiliki nilai fitness for use atau kecocokan dalam penggunaan produk. Seperti adanya sepatu olahraga yang dikhususkan untuk penunjang kegiatan olahraga. Maka produk tersebut dikatakan memiliki mutu atau memiliki kualitas karena cocok digunakan sesuai dengan keinginan pelanggan atau memiliki nilai fitness for use. Sedangkan menurut Philip B. Crosby atau orang-orang menyebutnya Pak Crosby, mutu adalah conformance to requirements, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau yang distandarkan. Jadi suatu barang atau suatu produk dikatakan memiliki kualitas atau bermutu jika dia sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan dan juga standar yang dipersyaratkan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Misalnya kayak jam anti air. Kalau dia memiliki standar itu, maka dikatakan produk tersebut bermutu atau memiliki kualitas. Dan next ada W. Edwards Demings, yaitu mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Dia punya pendapat sendiri bahwa suatu produk dikatakan memiliki kualitas atau memiliki mutu apabila produk tersebut bisa menjawab kebutuhan konsumen. Misalnya konsumen butuh produk handphone yang memiliki kualitas kamera yang bagus. Apabila salah satu merek bisa menyediakan dan menjawab kebutuhan dari konsumen tersebut, maka dikatakan produk tersebut bermutu atau berkualitas. Jadi dari ketiganya ini hampir sama, tetapi mereka memiliki persepsi tersendiri untuk menilai suatu produk tersebut bermutu atau tidak. Nah, sehingga dari tiga pakar ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa mutu adalah derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakup persyaratan atau keinginan. Kenapa di sini ditempatkan kata derajat atau tingkat? Karena mutu atau kualitas suatu produk itu memiliki tingkatan atau derajat tersendiri. Dengan harapan tiap tahunnya, tiap pengeluaran produk terbarunya, mutunya akan semakin meningkat atau semakin tinggi derajat dari kualitas yang dihasilkan. Sampai sini konsep dari definisi mutunya udah didapetin.
Jadi pada intinya mutu itu adalah nilai atau derajat tingkat dari suatu produk yang bisa mencukupi atau menjawab keinginan konsumennya. Sampai sini bisa difahami? Oke. Next, dimensi mutu atau pengukuran kualitas atau pengukuran mutu atau mutu itu bisa diukur dari apa? Nah, dimensi mutu dibagi menjadi dua di perusahaan manufaktur sama perusahaan jasa. Karena produk tadi terdiri dari barang dan jasa, maka pengukuran dari produk tersebut akan memiliki perbedaan. Jadi dimensi mutunya, pengukuran kualitasnya tentu berbeda antara perusahaan manufaktur dan perusahaan Jasa. Jasa. Kalau perusahaan manufaktur lebih menekankan mutu atau kualitas pada produk yang berupa Barang. 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 Kalau perusahaan jasa, produk yang berupa Jasanya, Bu. jasa. Jasanya, Bu. Pelayanan. Servis. Keahlian, Bu. Service, Bu. Training, Bu. Seperti training. Training. Training gimana maksudnya? Halo? Siapa tadi yang jawab? Seperti pelatihan gitu, Bu. Pelatihan. Jadi pengukurannya dilihat dari pelatihannya. Servisnya. Iya, dilihat dari servis atau dilihat dari pelayanannya. Oke, kita kupas satu persatu dimulai dari perusahaan manufaktur. Jadi, dimensi mutu atau pengukuran kualitas untuk produk manufaktur yang berupa barang itu dilihat dari yang pertama adalah performance atau performa. Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Oke, jadi kita ambil contoh produk misalnya mobil. Kalau dari segi performance, kualitas atau mutunya, kita ambil contoh untuk mobil misalnya ya yang sudah enak dikendarai, terus misalnya untuk dari segi penampilannya memang bagus. Apalagi kalau mobil, aspek fungsional yang utama. Kalau produk mobil, kalau kalian ingin membeli mobil atau menilai mengukur kualitas mobil dari faktor fungsional yang utama, selain enak dikendarai, Irit. irit, Irit bensin maksudnya, Bu. Nah, itu faktor performance. Misalnya produk TV berwarna, maka dari aspek fungsional yang dinilai adalah yang diukur kualitasnya dari segi Gambarnya. Gambarnya tajam, suara. gambarnya Kecerahan lah. jelas, suaranya stereo. Kalau nonton film hantu, berasa hantunya muncul gitu. Tiga dimensi apa gimana? 4 3D. dimensi, Bu. 4K, 4K. Kalau nonton film drama Korea, berasa artisnya ada di samping kita, mudah digapai begitu, opa-opanya. Nah, itu aspek performance atau dimensi performance. Sedangkan yang kedua adalah keistimewaan atau features, yaitu merupakan aspek performansi yang menambah fungsi dasar. Jadi kalau mobil tadi kan fungsi dasarnya ya enak dikendarai, terus irit, terus keluaran terbaru. Nah, kalau fitur ini menambah fungsi dasar tersebut. Misalnya Kamera mundur. kamera mundur, terus Sunroof. untuk apa namanya? Untuk audionya sudah pakai wireless. Tuh. Terus sunroofnya itu bisa dibuka. Itu namanya
features. Sedangkan untuk pengukuran yang ketiga itu dari spek keandalan. Jadi kualitas atau mutu suatu barang itu bisa diukur dari segi keandalan. Kalau misalnya mobil, jalan menanjak, jalan meliuk, dia tetap jalan aja bisa. Itu dari segi keandalan. Yang keempat yaitu konformansi, berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi suatu produk diukur memiliki nilai kualitas atau memiliki mutu kalau dia itu bersifat konformansi atau berkaitan dengan kesesuaian produk sebelumnya. Jadi misalnya produk handphone. Produk handphone itu sekarang rata-ratanya layarnya berapa inch? 14 inch. 6 in, Bu. 6 in ke atas, Bu. 7. Ke atas, Bu. 6,5. 6 inch atau 7 inch. Nah, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, saat ini handphone itu kan rata-rata memiliki kualitas layar 6 inch. Tetapi apakah semua pelanggan itu cocok sama ukuran layar yang 6 inch? Tidak. Tidak. Enggak pas cocok. Nah, karena tidak cocok. Astagfirullahaladzim. Saya tuh makin malam ini tenggorokan saya makin kering, mata saya makin ngantuk, kepala saya Jangan teriak-teriak, Bu. Biasa slow. kepala saya makin berat. Ini suaranya terdengar teriak ya? Iya. Biasa aja, Bu. Stereo, Bu. Mungkin Asli, Bu. HP. Asli. Stereo, Bu, mungkin, Bu. Headsetnya, Bu. Jadi suatu produk itu dikatakan memiliki nilai konformasi atau conformance. Kalau ini kedengeran nggak? Dengar, jelas. Jelas. Terlalu halus, Bu. Iya. Jadi kayak Tapi saya tuh kadang nggak nyadar gitu. Kadang di kelas juga gitu. Pas offline gitu kayak energinya udah ketarik, yang lain udah mulai ngantuk gitu. Kalau saya ngomongnya pelan makin ngantuk. Jadi kadang langsung. Suatu produk dikatakan, nah ini kan di rumah nih ya, saya zoomnya ya. Ini tetangga saya nih besok ikutan pinter manajemen mutu ini. Karena ngedenger saya ngajar. Jadi karena tidak semua pelanggan itu cocok sama ukuran layar handphone yang 6 inch, maka suatu produk dikatakan memiliki nilai mutu atau nilai kualitas apabila dia bisa menyesuaikan spesifikasinya dengan keinginan pelanggan. Itu. Jadi dia bisa menyediakan event sekarang kayak ini, iPhone. Itu kan kalau yang Pro Max ukuran layarnya kan yang paling besar. Dia memiliki nilai konformansi karena ada yang iPhone biasa. Yang iPhone itu apa sih? iPhone biasa. Terus Pro sama Pro Max ya. Itu yang biasanya biasa itu ukuran layarnya lebih kecil daripada yang Pro Max. Nah, itu artinya suatu produk dikatakan memiliki nilai konformansi. Jadi dia bisa menyesuaikan tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang ditentukan saat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan.